Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Ya kan di agama kamu itu, jadi kan yang saya dengar katanya kan Yesus juru selamat tuh, ya kan? Berarti agama kalian tuh, yang menganut agama kalian kalau sudah mati, udah pasti surga. Gimana Kak? Kan katanya kan Yesus itu juru selamat, ya kan? Kalau mau selamat pengikut Yesus, berarti Ya, harus berarti yang menganut yang percaya dengan Yesus ini bila nanti sudah mati sudah pasti itu masuk surga. Pastilah. Berarti walaupun di dunia kita berbuat kejahatan, Berarti itu bukan pengikut Yesus. Yesus kan nggak pernah berbuat jahat. tapi kan agamanya Kristen. Statement kakak adalah yang mengikuti Yesus. Kalau Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, berarti dia bukan pengikut Yesus. Oh, jadi tunggu dulu. Jadi walaupun dia beragama Kristen, tapi dia berbuat kejahatan, berarti belum terselamatkan dong matinya. Itu bukan orang Kristen. Oh. Itu bukan orang Kristen, sama kayak orang Islam. Orang yang Islam dikatakan benar-benar orang mukmin itu adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan hukum Allah. Kalau ngaku-ngaku Islam kan banyak. Tetapi orang Islam yang benar itu adalah orang-orang yang memutuskan segala perkara itu berdasarkan hukumnya Allah. Ini dalilnya ada. Iya, saya tahu. Ya kan? Al-Maidah 44. Iya, kalau itu Sekarang kalau saya masalah tanya. Sekarang saya tanya. ya. Apakah kalau kakak itu belum melakukan semua syariat Islam, kakak udah pantas disebut Islam? Kalau jadi gini, Islam itu kan, misalkan Islam berarti mengikuti semua ajaran apa yang diperintahkan Allah. Jadi tadi kan saya ada dengar kamu sama si Rudi tadi, yang kamu bilang Allah nggak bisa menyelamatkan, berarti untuk apa kan kamu bilang gitu deh kan? Dia bilang katakan Allah nggak bisa menyelamatkan, hanya memberi petunjuk kan gitu kan? Maksud si Rudi tadi begini, maksudnya yang percaya sama Allah, mengikuti perintahnya, ya seperti agama kalian juga. Tapi kan kalau kami ini setiap perintah Allah perintah Allah dikerjakan, kita selamat ke surga tempatnya. Tapi kan kalau konsep kalian kan tidak. Yang saya dengar kan yang penting percaya pada Yesus maka akan selamat. Dari mana dalilnya itu? Yang sebut. Makanya kan mana dalilnya? Makanya kakak belum tahu. Makanya saya masuk ke sini, saya bertanya sama Agatha, kan gitu. Karena yang saya dengar. Tapi itu tadi Kak, ya itu tadi ketika kakak bilang, pokoknya siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah semua masuk surga. Contoh satu orang yang sudah masuk surga orang Islam siapa? Gimana? Satu contoh orang Islam yang sudah masuk surga itu siapa? Ya sudah, yang saya yakinin sudah pasti Nabi Muhammad. Itu terjamin sudah. Dalilnya nggak ada. Ya walaupun misalnya gini loh, walaupun dalil nggak ada, tapi kan kami percaya dengan imam-imam besar yang sudah menyebarkan ilmu-ilmu agama dari sebelumnya kan. Memang Muhammad itu kan yang manusia yang betul-betul spesial bagi Allah kan. Dia yang sebagai pengantar wahyu dari malaikat Jibril, timbullah Al-Quran kan gitu. Oke. Kalau tidak ada dituliskan di dalam Quran, berarti tidak ada kejadian Muhammad itu naik ke sorga. Yang satu-satunya orang yang diangkat ke hadirat Allah itu hanyalah Isa. Di dalam Quranmu. Apakah Isa orang Islam? Tanda tanya. Itu satu. Yang kedua, itu tadi. Satu orang Islam yang sudah masuk sorga itu di mana? Siapa yang udah bangkit dari kuburan terus naik ke sorga? Itu kan menjadi dasar. Itu kan yang menjadi dasar. Itu semua belum ada, Agatha. Sebelum kiamat terjadi nggak akan ada yang belum ada ini. Kiamat terjadi dulu. Oke, siap. Jadi dasar kalian mempercayai adanya kebangkitan dan masuk surga ini tidak ada dasarnya gitu.
tidak ada. Loh, kalau orang Kristen, Kak, ya, jelas Lazarus itu bangkit keluar dari kuburan. Yesus sendiri sudah keluar dari kuburan dan dia bangkit. Itu menjadi dasar pemberitaan Injil. Ada dasarnya baru dituliskan. Nah, ini ada konsepnya, belum kejadian. Itu kan yang kamu jelaskan tadi, itu konsep dari penjelasan agama kalian. Kalau di Al-Quran nggak seperti itu konsep masalah Yesus, Nabi Isa. Isa itu cuma 5 ayat. Itu gimana gimana kalian mau mengerti tentang Isa? Gimana kalian mau kenal Isa? Orang cuma 5 ayat ya kan? Nah, yang saya mau pertanyakan adalah, bicara tadi karena kakak menyenggol tentang si Rudi yang mengatakan gak bisa kami diselamatkan. Lah, ini yang menjadi fundamental bagi orang Islam itu untuk berpikir. Kalau belum ada satu contohnya yang selamat masuk surga, hanya janji, klaim, janji, klaim. Karena seperti kata Rudi, mempercayai. Gini loh, seperti yang dikatakan Rudi tadi, Islam itu agama yang kita yakin maka selamat. Yakin, percaya kepada Allah, maka akan selamat. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Kakak yakin ya, harus yakin kakak di sini ada 2 miliar. Kakak mau yakin di sini ada 2 miliar? Harus ya, jangan ragu ya. Enggak, sekarang gini Agatha, jangan kamu samakan masalah keyakinan dengan kan gini, syaratnya nggak boleh ragu, harus yakin. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Yakin ya? Nggak mau? Konsepnya beda, nggak bisa kamu samakan masalah ketuhanan kita sama itu benda, nggak bisa kamu samakan. Ini bukan masalah konsep, ini masalah berpikir. Ini masalah logika, masalah nalar. Kakak, ketika saya mengatakan di sini ada 2 miliar, kakak harus percaya, nggak boleh ragu ya. Walaupun kakak belum melihat. Percaya ya? Secara logika jawab. Nggak bisa. Dengar. Kalau masalah kayak kamu nggak bisa samakan masalah itu di luar itu nggak akan masuk, nggak. Allah itu Tuhan yang itu kakak pertaruhkan nyawa kakak dengan ketidaktahuan kakak akan kebenaran. Kakak hanya asal percaya tanpa kakak melihatnya. Yang kakak pertaruhkan hidup kakak selama-lamanya. Ini lebih besar. Kenapa semudah itu percaya sesuatu yang belum terlihat? Ngeri loh, kalian ini mempertaruhkan nyawa. Apakah nyawa kalian ini nggak ada harganya? Hilangkan nyawa kalian. Kata di Islam itu Al-Quran lah sebagai petunjuk. Kalau kita mau selamat, Al-Quran itu ya sebagai petunjuk kami untuk bisa selamat di akhirat nanti gitu. Al-Quran lah, isi Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kami. Yang saya nggak begitu dalam agama saya. Yang saya tahu di Al-Quran itu dipercaya kepada Allah, ya kan? Jalankan perintahnya seperti sembahyang, sholat, puasa, zakat, apalagi. Pokoknya semua perbuatan kebaikan bila kita lakukan seperti dalam Al-Quran itu, kita selamat. Itu aja sih yang saya imanin. Ilmu agama saya nggak banyak, nggak tahu. Cuma intinya yang saya tahu di Al-Quran itu petunjuk kita ke surga di Al-Quran, yaitu sholat, ya, berbuat kebaikan, zakat. Kakak baca Maryam 71 sama 72. No. Kakak baca surah Maryam 71-72. Tidak seperti yang kakak jelaskan. Itu bertentangan dengan Quran. Oh ya, saya agak Al-Quran saya. Siap kak. Jadi gitu Agatha. Saya kalau masalah ketuhanan ini memang ilmu agama saya nggak banyak. Cuma ya yang saya penting-penting aja gitu. Yang saya jalani. Surat Maryam 71-72. Surat Maryam 243. Surat Maryam ayat 71. Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu
melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.